Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 124. Yulia benci ekspresi seperti itu. Sedih namun berusaha untuk tetap memperlihatkan kebahagiaan pada orang lain. Sama seperti uminya. Satu hal yang harus kamu tahu sayang. Gak ada perempuan yang ikhlas jika membagi suaminya. Bohong kalau bunda gak pernah terluka ketika Mas Danes pernah begitu perhatian pada Fatimah ketika dia mulai menyukainya. Mas Danes juga pernah lupa jika ada bunda yang menjadi istri pertamanya. Namun bunda tidak bisa menyalahkan umimu, tidak akan pernah. Umimu bahkan lebih sakit akan perlakuan Mas Danes dulu. Ketika dia harus menerima pernikahan ini. Sikap temperamen Mas Danes buat umimu menderita. Namun seiring perjalanannya waktu Mas Danes menyukai umimu. Hingga rasa cinta itu begitu besar datang dan berakhir melupakan bunda. Bunda Sarah menggenggam tangan Yulia yang menatapnya berkaca-kaca. Umimu yang menegur sikap Mas Danes pada bunda. Hingga akhirnya Mas Danes membagikan perhatiannya sama rata. Walaupun kadang bunda melihat perhatian Mas Danes pada Fatimah. Secara tak sengaja buat hati bunda sakit. Dan ketika Mas Danes perhatian pada bunda buat umimu juga terluka. Walaupun saat itu Daneswara membagikan perhatiannya dan perlakuannya pada kedua istrinya sama rata. Namun hati wanita itu lemah. Melihat pria yang mereka cintai perhatian pada wanita lain, hati mereka tidak dipungkiri harus merasakan sakit. Dua-duanya merasakan luka, tidak ada yang tidak terluka. Karena itulah Sarah tidak bisa menyalahkan madunya. Dan Fatimah pun tidak bisa menyalahkan istri pertama suaminya. Mungkin inilah sudah takdir bunda, sayang. Apalagi ketika umimu harus memiliki penyakit mematikan dan juga menghembuskan napas terakhirnya. Mas Danes melupakan bunda, dia terus meratapi kesedihan karena ditinggalkan Fatimah. Yulia juga tahu, saat itu dia sadar sikap ayahnya yang begitu dingin bahkan selalu marah-marah. Kehilangan Fatimah berefek hebat pada sang ayah yang menyesal pernah membenci sosok uminya. Bahkan ayahnya adalah pria terakhir yang tahu umi Fatimah memiliki penyakit. Sekarang ayah masih berlarut dalam kesedihan ditinggalkan umiku, bunda. Dia pasti sering menyebut nama umi kan? Bunda Sarah mengangguk, menghapus air matanya dengan kasar. Walaupun gak setiap hari tapi Fatimah masih ada di hati Mas Danes. Bunda kadang masih merasakan sakit saat bunda masak Mas Danes kadang berbicara dia merindukan masakan umimu. Kadang selalu pergi ke kamar umimu jika Mas Danes rindu. Yulia ikut merasakan sakit mendengarnya. Dia bodoh karena tidak peduli pada bundanya ini. Dan sekarang sadar begitu menyakitkan akan posisi bunda tirinya. Bunda Sarah adalah wanita hebat, benar-benar hebat masih bertahan dalam menjalani rumah tangga seperti ini. Padahal dia bisa mengakhiri pernikahan ini. Kenapa bunda gak minta cerai aja sama ayah? Dan perkataan itu tiba-tiba terlontar. Begitu saja dari mulutnya. Yulia jika menjadi bunda Sarah tentunya akan memilih bercerai. Untuk apa menjalani rumah tangga jika sosok yang telah pergi masih ada dalam hubungannya? Dan aku yakin bunda bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi jika bunda bercerai dengan ayah. Bunda wanita terhormat, lahir di keluarga terpandang, memiliki banyak kasih sayang dari orang tua. Bunda bisa membuat bunda melupakan kesedihan. Bahkan kini bunda menjadi wanita karir dengan toko kue yang udah terkenal di mana-mana. Kata-katamu begitu persis sama Kak Aisyah, sayang. Tunggu, Kak Aisyah juga pernah minta bunda bercerai dengan ayah. Bunda Sarah mengangguk. Tepatnya 5 tahun lalu saat Aisyah melihat bunda menangis karena tidak sengaja menjatuhkan foto pernikahannya dengan Fatimah. Saat itu bunda ingin membersihkan kamar umimu tapi bunda gak sengaja menjatuhkan foto pernikahannya dan Mas Danes yang melihat pun murka.
Namun setelah 1 jam dia marah-marah pada Bunda, dia meminta maaf karena hilang kendali. Bunda memaafkan karena mungkin udah terbiasa. Walaupun hati Bunda sebenarnya terluka dan Aisyah ternyata melihat semuanya saat itu. Yulia baru tahu dan dia syok sekarang. Walaupun Mas Danes selalu buat Bunda sakit hati tapi dia suami yang bertanggung jawab. Dia tahu dia salah dan langsung meminta maaf. Sikap temperamennya sudah mendarah daging, Mas Danes ingin menghilangkan sifat buruknya itu tapi tidak bisa. Itu sikapnya dari lahir yang mendapatkan didikan keras dari orang tuanya dulu. Yulia ingat masa lalu dari ayahnya. Uminya pernah cerita jika sang ayah terlahir di keluarga broken home, di mana dia selalu mendapatkan siksaan mental dan fisiknya dari orang tuanya. Bahkan hidup berpindah tempat dan tidak menentu. Dan orang tua ayahnya telah meninggal 23 tahun lalu di saat ia belum lahir ke dunia. Masih banyak alasan Bunda memilih bertahan sayang. Bunda mencintai ayahmu. Kalau ayah, Mas Danes juga tentunya mencintai Bunda. Bunda Sarah tanpa sadar tertawa kecil, dia jadi mengingat momen di mana seminggu lalu sikap dingin dan tak acuh suaminya itu hilang karena ia balas sikapnya. Ia yang biasanya berusaha membujuk berusaha tidak peduli, dan berakhir suaminya meminta maaf dan berusaha membuatnya bersikap perhatian padanya. Bahkan suaminya itu memesankan restoran untuk berkencan 1 malam. Bunda tahu Mas Danes juga berusaha keras untuk membuat Bunda bahagia. Caranya memang kadang salah tapi dia ingin membuat Bunda bahagia kalau Bunda lagi sedih. Hubungan kedua orang tuanya ini begitu rumit. Yulia amat pusing karena walaupun seperti itu jika ia berada di posisi Bunda tirinya ia masih bertekad bercerai. Jangan pikirkan hubungan Bunda dan ayahmu Yulia. Sekarang pikirkan kandunganmu. Bentar lagi Bunda akan menjadi nenek. Ya Allah, gak ngangka banget kamu yang Umi Fatimah perjuangkan lahir ke dunia sekarang udah bersuami dan akan memiliki seorang baby. Dan tanpa mereka berdua sadar di depan pintu yang sedikit terbuka sebenarnya Daneswara mendengar semuanya. Niat dia mengunjungi kamar putri keduanya untuk memberikan buah-buahan yang dia sendiri potong di dapur urungkan. Kini dia seperti orang pengecut yang tidak berani masuk. Sarah ternyata begitu kesakitan akan sikapku ini, gumam Daneswara, yang kini perlahan rasa bersalah hadir di harinya semakin besar. Sarah tidak pernah menceritakan jika dia terluka akan kata-katanya, kadang dia hanya diam dan pergi begitu saja. Ternyata diamnya istrinya adalah kemarahan akan kesalahannya. Kenapa baru peka sekarang? Bunda sama Kak Aisyah lagi ngapain? Kedua wanita berbeda umur memakai pakaian muslim yang tengah sibuk membuat nasi goreng seketika berbalik. Lalu bibir mereka tersenyum saat tahu siapa yang bertanya. Bunda sama kakakmu lagi masak nasi goreng sama omelet, sayang. Wah, aku boleh bantu gak Bun? Boleh sayang. Sini sekarang kamu yang masukin bumbu-bumbu nasi gorengnya sambil aduk agar bumbunya menyerap ke nasinya. Yulia mengangguk antusias lalu mengambil posisi ibu tirinya dan kini dia menuangkan bumbu penyedap juga bahan lainnya seperti sosis dan timun yang sudah dipotong-potong menjadi kecil. Masya Allah sayang kamu cekatan banget. Siapa yang ngajarin sayang? Umi Husna sama Mas Ubi, Bunda. Tapi aku masih dalam proses belajar masak, belum ahli kayak Bunda maupun Kak Aisyah. Tiba-tiba raut wajah Bunda Sarah menjadi sedih. Maaf Bunda ya sayang gak pernah ajarin kamu masak. Seharusnya sejak kecil Bunda ajarin kamu sama kayak kakakmu. Yulia menggeleng pelan hingga rambutnya bergoyang ke sana kemari. Bukan salah Bunda, ketika Bunda ingin ajarin aku masak aku selalu menghindar dan ogah-ogahan. Salah aku yang gak mau masak, tapi sekarang aku mau soalnya mau jadi istri yang baik untuk Mas Ubiku.
Bunda Sarah tersenyum tipis lalu mengelus pipi putri dari madunya yang begitu ia sayangi. Kamu bahagiakan bersama dengan Ustadz Ikram. Bahagia Bunda. Sangat-sangat bahagia malahan. Aisyah yang sejak tadi diam karena fokus membuat omelet angkat bicara. Cek jangan terus mengobrol, nasi gorengnya bisa gosong itu karena gak diaduk. Yulia dan Bunda Sarah saling pandang lalu tertawa. Kenapa kalian ketawa coba? Kak Aisyah, di wajah kakak ada tepungnya tuh. Pasti buat omeletnya ditambahin tepung kan? Hahaha, lucu banget Kak Aish. Inilah yang sejak dulu Yulia inginkan. Masak bersama dua perempuan yang begitu ia sayangi dan bercanda seperti ini. Dulu seharusnya ia tidak menghindar ketika sang bunda mengajaknya masak. Hanya karena alasan ia tidak mau mengganggu momen kebahagiaan ibu dan anak ini. Dek, coba rasain omelet buatanku. Bismillah. Yulia membuka mulutnya saat makanan masuk lalu matanya berbinar. Karena rasanya begitu enak. Kak Aisyah benar-benar juaranya masak. Nanti Kak Rafael kalau udah jadi suami kakak, pasti betah di rumah terus. Pipi Aisyah bersemu merah, dia salah tingkah hingga menjatuhkan sendok di tangannya. Apaan sih kamu dek? Jangan memujiku berlebihan apalagi sampai bawa-bawa Mas Rafael. Dan hal itu membuat Bunda Sarah dan Yulia tertawa. Kakaknya ketika salting memang selucu ini. Aku benar kok. Nanti Kak Rafael pasti akan memuji masakan kakak. Kem, dia pasti bilang kayak gini, oh cintaku pujaan hatiku, matahari yang menyinari duniaku, masakan kamu begitu nikmat. Mas begitu beruntung mendapatkan kamu sayangku, ucap Yulia begitu berlebihan. Pipi Aisyah semakin memerah padam, dia malu dan kini merengek seperti anak kecil. Pada sang bunda. Bunda lihat Yulia, masa Mas Rafael akan bilang gitu kalau nanti rasain masakanku. Ini berlebihan tahu. Mas Rafael gak kayak gitu. Dapur begitu hangat di pagi yang cerah ini. Begitu menyenangkan seolah-olah Yulia ingin menghentikan waktu agar tidak terus berjalan dan tetap seperti ini saja. Umi, lihatlah sekarang. Umi, benar, aku masih memiliki orang-orang yang menyayangiku di dunia ini. Mas Ubi, nanti malam Mas akan datang dan menginap di sana, jadi tolong tahan kangennya, sayangku. Itulah kira-kira isi pesan dari suaminya di jam 4 sore yang membuatnya salting dan ingin kayang. Tapi sekarang, omong kosong. Ini udah jam 21.30 waktu Indonesia Barat tapi suaminya belum juga datang. Itu membuatnya kesal. Bukan aku yang kangen sama Mas Ubi, tapi janin di perutku yang kangen padanya. Yulia merindukan pelukan hangat, usapan lembut, kecupan dan juga kata-kata tulus suaminya padanya. Yulia begitu merindukan suaminya namun dia gengsi untuk mengatakannya. Ya, itulah kenyataannya. Perempuan memang memiliki rasa gengsi yang tinggi. Gak mungkin kan Mas Ubi gak kangen aku. Kita seharian ini hanya chatan loh, gak ketemu. Seharusnya Mas Ubi kangen aku. Katanya dia gak bisa jauh-jauh dari aku. Memikirkan suaminya membuat Yulia amat frustasi. Dia berjalan ke balkon kamar lalu mulai mengirimkan pesan pada suaminya. Aktif tapi suaminya tidak melihat pesannya. Oke, kesabarannya benar-benar diuji sekarang. Menit demi menit sampai akhirnya jam 9 tiba. 30 menit Yulia menunggu dan akhirnya suaminya membalas pesannya. Mas Ubi, maaf sayang Mas ketiduran di dalam tadi. Untung aja Umi bangunin Mas. Dan betapa marahnya Yulia karena suaminya malah enak-enak tidur sedangkan dirinya merindukan pria itu. Dasar suami bunglong gak berperasaan. Bisa-bisanya dia enak-enakan tidur. Kesalnya, Yulia sudah habis kesabaran.
Dia tidak peduli pada banyaknya balasan dari suaminya yang mengatakan dia akan segera datang ke rumah ayahnya. Dasar semua pria itu sama aja. Janji tapi gak ditepati dengan embel-embelan lupalah, apalah, banyak alasannya. Yulia yang begitu bad mood karena suaminya malam ini, kini dia mengirimkan foto-foto random miliknya dulu di galeri. Mulai dari fotonya yang berada di dalam lemari pakaian dengan kondisi tubuh membungkuk, fotonya saat naik ke sisi-sisi pintu, bahkan saat ia kepedasan karena makan mie. Tentu saja itu foto lamanya yang tersimpan di galeri. Dia tertawa bak seorang antagonis dalam sebuah cerita saat melihat balasan suaminya yang begitu panik karena dia melanggar peraturan darinya. Bahkan dia juga memberikan ancaman akan menghukumnya karena ia telah melanggar peraturan. Aku gak melanggar lagi kok. Itu kan foto lamaku, bukan foto yang aku sekarang, hehehe. Sekarang mood Yulia sedang bagus karena berhasil membuat suaminya panik. Mungkin saja dalam waktu cepat suaminya akan segera datang ke rumah ayahnya ini. Sambil menunggu kedatangan suaminya, perempuan yang mengenakan piyama sebatas paha itu mengambil susu coklat yang sudah hangat dan meminumnya. 30 menit kemudian, "Dek, lihat keluar, itu bukannya mobil Ustadz Ikram ya?" teriak Aisyah dari kamar sebelah. Dia tengah berada di dekat jendela, sambil mengetik tugas kuliahnya di sebuah laptop, melirik ke bawah di mana ada mobil putih yang masuk ke gerbang rumahnya. Buru-buru Yulia berjalan keluar dari kamarnya menuju balkon kamar. Terlihat di bawah sana terdapat mobil putih melaju ke rumahnya saat gerbang terbuka oleh Pak Satpam. "Yeay, Mas Ubi datang!" teriaknya kegirangan seperti anak kecil. "Yulia, Gi, kamu bukain pintunya. Soalnya kakak lagi ngerjain tugas penting untuk besok kasih ke dosen kakak," ucap Aisyah dari arah balkon kamarnya. Yulia mengangguk 3 kali lalu keluar dari kamarnya. Di rumahnya ini tidak ada siapapun selain dirinya dan kakaknya. Orang tua mereka malam ini pergi keluar entah alasan apa. Sebenarnya Daneswara membawa pergi istri pertamanya bersenang-senang di luar untuk menebus rasa bersalahnya yang mungkin tidak akan pernah termaafkan karena kesalahannya begitu fatal. Namun dia akan berusaha keras membuat Sarah bahagia agar pernikahan mereka yang telah terjalin begitu lama, yaitu 27 tahun, tetap utuh sampai kapanpun. "Tunggu," serunya yang berada 10 meter dari pintu utama. "Kamu jangan bahagia kayak gini Yulia. Kamu udah seharian ini gak ketemu Mas Ubi dan suamimu membuat kesalahan. Dengan mengabaikan janjinya akan cepat datang malam ini. Tahu-taunya dia malah enak tidur di dalam." Oke, Yulia tidak akan semudah itu melupakan kesalahan walaupun kesalahan suaminya amat kecil. Namun ia tidak menoleransinya. Membuka pintu utama yang tadinya terkunci, Yulia berdiri di atas 5 tangga di mana mobil suaminya berhenti di hadapannya. Wajahnya sudah dia buat sedingin mungkin dengan ekspresi penuh kesal menatap suaminya. Namun ekspresinya itu tidak bertahan lama saat melihat suaminya membawa suatu hal tak ia duga sebelumnya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zaujati." Mendadak Yulia gugup, bahkan kini dia salah tingkah bak cacing kepanasan yang tidak bisa diam. Bagaimana tidak salah tingkah suaminya membawanya sebuket bunga yang begitu indah untuknya. Bunga mawar putih dan aneka jenis bunga lainnya yang begitu indah. Jawab salam hukumnya wajib sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ubi." Pria yang memakai jubah putihnya itu tersenyum tipis, lalu melilit sorbannya ke kepala istrinya. "Mas kan udah bilang kalau mau keluar harus pakai pakaian tertutup. Auratmu dari atas kepala sampai kaki tidak boleh terlihat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kamu gak lupa atau sengaja?" "Maaf,
Tadi aku buru-buru mau samperin Mas jadi lupa ganti hehehe. Lupakan kekesalannya. Sekarang ini Yulia begitu bahagia karena mendapatkan sebuket bunga dari suaminya. Ternyata suaminya tahu caranya membujuk istri yang sedang kesal. Sebenarnya Yulia tidak suka bunga, dibandingkan dengan bunga disuka makanan. Tapi kini dia menyukainya jika ini pemberian dari pria yang ia cintai. Ikram hanya menggelengkan kepalanya akan tingkah istrinya lalu memeluknya dari belakang. Jalan masuk ke dalam sayang. Walaupun gak ada penjaga di rumah ini tetap aja ada pas satpam di depan. Dia bisa lihat aurat kamu, dan Mas gak ridho istri Mas yang cantiknya Masya Allah ini terlihat oleh pria lain selain Mas. Akhirnya Yulia mengangguk, berjalan masuk sambil memegang sebuket bunga mawar putih dari suaminya yang kini menutupi tubuhnya dengan badan kekarnya dengan cara memeluknya dari belakang. Setelah itu pintu tertutup. Di mana keluargamu? Kok sepi sayang? Kak Aisyah lagi ngerjain tugas kuliah di kamarnya. Ayah dan bunda pergi keluar jalan-jalan. Tadinya bunda ajak aku tapi aku tolak karena Mas malam ini kan mau datang ke rumah. Ikram mengelus rambut istrinya dengan gemas. Maaf ya Zaujati. Seharian ini Mas sibuk ngurus masalah di pesantren. Bukan masalah Farah karena tadi malam dia udah dibawa pergi oleh kedua kakaknya. Kalau boleh tahu masalah apa Mas?